Shalom Shalom. Happy Sunday. Selamat hari Minggu 3 Juli 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir kita, dan paling utama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini, Boldness for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Favor bagian yang kedua. Favor, ya, kesukaan, perkenanan. Dalam hal ini, favor di sini adalah perkenanan bukan dari manusia, melainkan daripada Tuhan. Jika hari ini adalah pertama kalinya saudara atau saudari mendengarkan program ini, izinkan saya menyapa dengan mengucapkan Assalamu alaikum. Selamat bergabung. Hambanya ini berdoa supaya engkau beroleh sesuatu yang baru, nutrisi, kehidupan dari firman untuk manusia rohanimu, dan juga kita bertumbuh bersama ke arah Kristus. Mari bergegas kita menuju ayat yang menjadi fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini, ya, yakni Yohanes Fatsal 14. Yohanes Fatsal 14 ayat ke-15, 21, 23, 24, 26. Kenapa kok lompat-lompat? Nanti saudara akan mengerti pada waktu kita membaca ritmenya dan kebutuhan apa sehingga kita hanya membaca ayat-ayat yang saya utarakan tadi. Jikalau kamu mengasihi aku, Yohanes 14 ayat 15, kamu akan menuruti segala perintahku. 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nama Tuhan, bertahun-tahun saya melayani, saya bertumbuh secara pribadi, itu tanggung jawab saya, ya. Tidak hanya teriak-teriak berkoar-koar khotbah sana sini, tapi rupa-rupanya nanti di akhir kisah saya sendiri ditolak. Ada ayatnya itu, Tuhan, ya. Saya berpikir bagaimana mungkin begitu banyak orang mengaku cinta Tuhan, namun memiliki respon yang berlain-lainan terhadap firman Tuhan. Akhirnya saya sadar bahwa yang betul-betul sadar anugerah dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, truly, very loving God, akan memiliki respon yang benar terhadap firman. Nah, ini yang mendatangkan favor. Ini yang mendatangkan perkenanan Tuhan. Saya katakan ayat yang tadi kita baca itu adalah kunci daripada perkenanan Tuhan, sebagaimana kemarin kita baca Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 6, di mana ayat yang kelimanya berkata,
Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Kenapa saya tekankan ini perlu? Karena banyak orang Kristen yang tidak dididik dengan betul akan suka memutilasi firman. Ini kurang ajar sekali ya. Suka mengedit, mengcropping, memutilasi firman sekehendak, seselera masing-masing. Makanya nggak suka baca ayat 1-6-nya, sukanya langsung Kejadian 26, 12, 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Waduh, ini aminnya itu gegap gempita umat Tuhan. Anak Tuhan, Kristen sejati yang mengasihi Tuhan sepenuh hati akan cari tahu, akan kritis bagaimana bisa seperti itu. Ya. Bagaimana memastikan perjanjian atau janji Tuhan di ayat 12-13 itu terjadi. Karena perhatikan baik-baik, tidak semuanya seperti itu. Beberapa tempo waktu yang lalu, sedih sekali, saya tidak akan kasih banyak clue di sebuah kota. Ya, saya tahu kotanya, tapi saya tidak akan kasih tahu. Di sebuah kota itu ada seseorang yang sedang terpuruk. Ketika sedang terpuruk, dia membutuhkan solusi untuk bisnis dan keuangannya. Ketika pinjaman di bank sudah tidak bisa dimainkan lagi, maka dia kehabisan teman, kehabisan nafas. Dia tidak bisa pakai cara yang tekun, lama enggak. Dia maunya sesegera mungkin. Untuk tuaian yang besar. Dia mendengar seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja berteriak dengan penuh, dengan teguh, kalau kalian janji iman di tempat sini, kalian akan berikan yang terbaik, maka kalian akan dapat 30, 60, 100 kali lipat. Ayat itu tadi dibacakan. Menabur di tanah itu, dalam tahun itu juga dia hitung. Wow, aku menabur di tanah itu, yang dikatakan oknum pendeta itu, dan tahun itu juga. Waduh, ini solusinya. Ya, maka dia serahkan sertifikat satu-satunya yang tertinggal yang dia punya, dengan harapan tidak usah 100 kali lipat atau 60. Puji Tuhan sih kalau bisa 60 atau 100 kali lipat. Paling tidak kalau 30 lipat pun itu sudah jauh daripada cukup untuk menutup hutang-hutangnya dan menyeimbangkan kembali bisnisnya untuk bangkit. Saya ngeri dengan ajaran seperti ini umat Tuhan. Kenapa tidak diajarkan ayat 1-6-nya terlebih dahulu? Bapak Abraham itu disebut bapaknya orang percaya. Tuhan sudah bilang kuncinya ada di ayat yang kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yohanes ulang, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi melakukan firman dulu, mengenal Tuhan, melakukan firman. Tapi dia terpikat oleh omongan daripada oknum yang berteriak-teriak dengan lantang dan penuh percaya diri. Singkat cerita, tidak terjadi seperti yang diidam-idamkannya. Dan dia memberanikan diri untuk meminta daripada sertifikat itu. Dan panitia berkata bahwa tidak bisa kamu kasih sama Tuhan, kenapa diminta lagi? Dia malu tapi juga tertekan. Juga sudah bingung karena sudah lewat beberapa bulan tentunya. Dan orang itu mengakhiri hidupnya dengan tragis umat Tuhan.
dia bunuh diri. Hal-hal seperti ini membuat saya marah sekali. Kita akan dengan mudah berkata bahwa salah sendiri cepat percaya. Tapi saya rasa kalau engkau hamba Tuhan dan mendengarkan program ini, saya percaya tidak kebetulan. Janganlah yuk kita main seperti itu. Jangan main seperti itulah. Jangan sampai orang itu salah didik sehingga gagal faham, lalu cacat logika. Ya. Saya tidak tahu pilihan mana lebih buruk antara dia mengakhiri hidupnya dengan tragis karena kecewa dengan gereja, atau dia marah lalu dia menjadi teroris lalu membakar atau meledakkan sesuatu. Saya tidak tahu, Tuhan. Tapi kalau baca firman dengan baik, tidak ada yang seperti itu memang. Kamu tidak boleh memberikan pengharapan seorang obesitas gendut itu six pack tanpa mengajarkan betapa pahit jalan yang cadas, penuh disiplin dan komitmen yang harus dia tempuh sebelum dia beroleh bentuk perut six pack idam-idamannya. Saya berdoa, saya merenung. Tuhan bilang ya, kalau kamu sayang sama aku, kamu akan melakukan firman. Nah, ini loh kuncinya. Dan diulang terus tadi di ayat-ayat yang kita baca. Barang siapa memegang perintahku, dia mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku. Barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan firmanku. Nah, Tuhan, ketika kita sudah ada di jalur yang tepat ini, baru favor turun. Ketika favor turun, janji Tuhan dikerjakan dalam hidup kita. Mari mulai dengan benar. Ya. Dengar firman Tuhan dengan baik. Hentikanlah mendengarkan oknum-oknum yang hanya mengkhotbahkan yang enak di telinga, tapi penuh kepalsuan dan hancur di belakang sana. Saya berdoa untuk engkau punya kepekaan roh dan roh yang sungguh sayang sama Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Sekali lagi happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.